Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan salam sejahtera buat kalian yang di rumah. Ibu harapkan tetap menjaga prokes supaya tetap sehat, jauh dari penyakit. Bertemu lagi kembali di dalam pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran bahasa Indonesia, untuk materi yang terakhir, debat ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengidentifikasi ragam bahasa ilmiah dalam debat. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi bagaimana ragam baku atau tidak baku yang ada pada materi debat, yaitu dengan memperhatikan penggunaan ejaannya, kemudian penggunaan maknanya yang dikatakan dengan makna denotasi. Diharapkan tidak ada makna konotasi atau tambahan di dalam penggunaan kata atau diksi atau pilihan katanya. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif, jadi tidak bertumpang tindih atau berkontaminasi. Nah, saya pikir dengan tugas-tugas kalian itu masih banyak yang belum mengerjakan. Kenapa ya? Gue harapkan jangan sampai tidak mengerjakan. Itu merupakan tugas yang dikerjakan, menandakan bahwa Anda sudah paham dengan apa yang disampaikan melalui YouTube Ibu. Baiklah, untuk pembelajaran kita yang terakhir untuk debat, yaitu pada bab terakhir ini, yaitu berlatih praktik debat. Jadi kalau kita memang udah bisa melihat unsur-unsur yang ada di dalam debat itu meliputi emosinya, ada unsur afirmasinya, ada oposisi dan netral, kita mau mencoba untuk berlatih praktek debat. Tentunya saja untuk bisa membuat praktek, tentunya kita harus membuat debat dulu. Apa yang mau kita siapkan dulu sebelum kita berpraktek debat ya. Jadi karena kita dalam situasi pembelajaran jarak jauh, mungkin untuk prakteknya kita masih sulit. Nanti kalau kita misalnya mau Google dalam arti ini ya, proses susah ya, karena anak-anaknya belum tentu hadir semua. Tapi sekarang kita minimal tahu bagaimana untuk membuat debat itu. Jadi kalau kita mau membuat praktik debat, kita pertama menentukan mosinya dulu. Kita angkat mosinya apa yang mau kita angkat. Permasalahan yang kita angkat di dalam itu apa, sehingga berdasarkan mosi yang kita buat itu, maka kita akan melihat ada beberapa yang terlibat di sana. Mungkin ada yang setuju, tidak setuju, atau netral. Kita lihat di sini, mosinya bisa diambil dari mana-mana ya. Bisa dari berita yang tengah hangat berada di masyarakat, atau tentang yang kita hadapi di sekolah. Jadi sekarang yang kita lihat di dalam praktek berdebat itu, pertama kita bisa menyusun mosi ya, kita angkat mosi atau permasalahan yang mau kita pecahkan, kemudian menyusun pendapat ya. Pendapat itu kan kita susun berdasarkan mosi tadi, yaitu mendukung atau menolak, kemudian baru melaksanakan debat sesuai dengan peran yang ditetapkan. Jadi sekarang karena kita tidak bisa berdebat seperti yang Ibu katakan, cukup kalian menentukan mosi dari kehidupan sehari-hari, bisa dari berita yang hangat, bisa atau dari keadaan di sekolah. Kemudian berdasarkan mosi yang kalian buat itu, Anda seakan-akan punya pendapat setuju atau afirmasi, menolak atau oposisi, dan ada tim netral. Jadi Anda sendiri seakan-akan sudah berdiskusi dengan teman, tapi kamu sendiri secara individu membuat mosinya apa yang kalian buat. Misalnya tentang bahaya ponsel, nah itu otomatis muncul pro dan kontra, mungkin ada tim netralnya. Saya pikir hanya itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi mengenai debat sudah selesai. Anda terakhir sekali mau praktek berdebat, meskipun sebenarnya kita sudah pernah praktek berdebat, yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia yang kemarin itu ya, sudah. Tapi itu baru yang ada di dalam buku. Kalau ini tidak. Sekarang kalian buat contoh mosi yang kalian inginkan. Kemudian dari mosi itu akan muncullah yang dikatakan dengan tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Setelah itu nanti akan coba praktekkan dengan teman-teman Anda apabila kita sudah kembali tatap muka. Saya pikir tugas kita hanya itu saja. Tapi perhatikan ya, yaitu tentang ragam bahasa yang digunakan. Jangan sampai gunakan ragam bahasa tidak baku. Harus baku, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penggunaan ejaan, baik di dalam frasa, kata, kalimat, sampai kepada paragraf. Kemudian gunakan kalimat yang efektif dan gunakan makna denotatif. Jadi tetap perhatikan penggunaan bahasanya ya.
Bagaimana anak-anak mengerti ya? Jadi tugas Anda sekarang Ibu ingatkan, kalian membuat satu mosi masing-masing, kemudian dari mosi itu timbullah yang dikatakan ada tim pendapat afirmasi, oposisi, dan netral. Jadi ada 3 tim yang kamu buat berdasarkan mosi yang kamu buat. Mosinya bebas, kamu tentukan mosi menurut kamu itu apa, tapi dari situ akan muncullah pendapat kamu tentang menolak dan menyetujui mosi tersebut. Saya pikir untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Kerjakan, masukkan di GigaCR. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan di skip iklannya yang terutama. Terima kasih, tetap semangat. Selamat pagi.